Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novalita Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu industri minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak dari tanaman yang komponennya secara umum mudah menguap, sehingga banyak yang menyebut minyak terbang. Minyak atsiri ini disebut juga ethereal oil atau minyak eteris karena bersifat seperti ether. Dalam bahasa internasional, biasa disebut essential oil atau minyak esen. Karena bersifat khas sebagai pemberi aroma ataupun bau. Bahan baku dari minyak atsiri ini dapat bersumber pada setiap bagian tanaman, yaitu dari daun, bunga, buah, biji, batang, atau kulit dan akar ataupun rizom. Selanjutnya proses pembuatan minyak atsiri. Nah, proses pertama yaitu penyulingan atau destilasi. Penyulingan ini merupakan salah satu proses isolasi minyak atsiri dari bahan bakunya menggunakan uap air, yang dimana nantinya minyak nanti tidak tercampur dengan air. Proses penyulingan ini memiliki 3 sistem. Yang pertama itu sistem air. Pada sistem ini, bahan yang akan disuling itu dimasukkan ke dalam ketel yang telah terisi dengan air. Nah, dengan begitu bahan akan tercampur langsung dengan air. Untuk sistem ini, perbandingan jumlah air berhapus dan bahan baku itu berimbang. Bahan yang telah mengalami proses pendahuluan, misalnya seperti perajangan dan juga pelayuan, itu dimasukkan dan kemudian dipadatkan. Selanjutnya, ketel ditutup rapat agar tidak ada celah ataupun lubang yang mengakibatkan uap keluar dan terbuang sia-sia. Setelah itu, uap yang dihasilkan dari perebusan air dan bahan dialirkan melalui pipa pendingin, sehingga terjadilah pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya, air dan minyak itu ditampung dalam tangki pemisah. Nah, pemisah air dan minyak itu dilakukan berdasarkan perbedaan berat dan jenis. Selanjutnya yaitu air dan uap, di mana sistem ini memiliki nama lain, yaitu sistem kukus, yang dimana pada pengukusan ini bahan itu diletakkan di atas piringan atau plat besi yang berlubang seperti ayakan atau saringan dan terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air. Minyak atsiri dalam bahan apapun nantinya akan ikut bersama uap panas tersebut dan akan melalui pipa menuju ketel kondensator atau pendingin. Selanjutnya, uap air dan minyak yang akan mengumpul itu ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak atsiri dilakukan berdasarkan dengan berat jenis. Selanjutnya, uap langsung, di mana sistem ini sebagai sistem uap panas yang terdapat pada boiler. Letaknya terpisah dari ketel penyulingan. Kemudian uap yang dihasilkan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dari tekanan yang ada di luar. Proses penyulingan dengan sistem ini baik digunakan untuk menyuling bahan baku minyak atsiri yang berupa kayu, kemudian kulit, batang maupun juga biji-bijian yang relatif keras. Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi pelarut mudah menguap, di mana melarutkan minyak atsiri ke dalam bahan dengan bahan pelarut organik yang mudah menguap. Hal ini merupakan prinsip dari ekstraksi pelarut organik. Ini akan berpenetrasi ke dalam jaringan dan akan melarutkan minyak serta juga bahan non-volatil yang berupa resin, lilin, dan juga beberapa zat berwarna lainnya. Ekstraksi yang menggunakan pelarut organik itu umumnya digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan uap dan air. Selanjutnya ada ekstraksi dengan lemak dingin. Proses ini digunakan
untuk mengekstraksi minyak yang menggunakan bahan bunga rangka mendapatkan mutu dan rendaman minyak yang cukup tinggi. Nah, pada umumnya itu bunga setelah dipetik akan tetap hidup secara fisiologis. Daun bunga itu terus melakukan proses hidupnya dan tetap memproduksi minyak yang terbentuk dalam bunga dan akan menguap dalam waktu yang singkat. Untuk mendapatkan rendaman minyak yang lebih tinggi dan juga bermutu baik, proses fisiologi dalam bunga selama proses ekstraksi berlangsung perlu dijaga agar tetap berlangsung dan waktu selama mungkin. Sehingga bunga juga dapat memproduksi minyak atsiri. Nah, dengan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lemak hewani ataupun nabati. Selanjutnya, ekstraksi dengan lemak panas. Metode ini tidak berbeda jauh dengan ekstraksi lemak dingin, di mana bahan dan peralatan yang digunakan pun tidak berbeda jauh. Perbedaannya hanya terletak pada bagian awal proses, yaitu menggunakan lemak panas. Nah, sedangkan untuk alat yang digunakan itu ada evaporator vakum. Selain itu juga dibutuhkan berupa wadah berupa bak ataupun juga bisa dengan baskom untuk merendam bunga dalam lemak yang panas. Bahan yang diperlukan dalam metode maserasi yaitu lemak dan alkohol. Lemak digunakan sebagai adsorben, sedangkan alkohol digunakan untuk menawarkan lemak. Tahap terakhir yaitu pengepresan, di mana metode ini dilakukan dengan cara pengepresan dan umumnya dilakukan dengan bahan berupa biji dan buah. Hal ini disebabkan minyak dari famili tanaman tersebut akan mengalami kerusakan jika diekstraksi dengan cara penyulingan. Dengan pengepresan ini, maka sel-sel yang mengandung minyak itu akan dipecah dan minyak nantinya akan mengalir ke permukaan bahan. Beberapa jenis minyak yang dapat diekstraksi menggunakan metode ini yaitu minyak almond, aprikot, lemon, mandarin, dan lain sebagainya. Pada metode ini, alat yang digunakan berupa mesin pengepres dan alat ini akan bekerja dengan cara menekan bahan baku hingga sel penghasil minyak tersebut akan pecah dan keluar. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah dari minyak atsiri. Limbah cair yang dihasilkan oleh minyak atsiri ini masih mengandung sisa minyak dan organik tinggi, bersifat asam dan suhunya tinggi, sehingga untuk pengolahannya itu memerlukan unit paratreatment berupa bak pengumpul penurun suhu, unit pemisah minyak, dan unit netralisasi. Pemaparan dari saya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.